Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Putra dan NPM 2478247. Mungkin pada video kali ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah Teknologi Komputasi Awan satu. Di sini eh, kita masuk ke labnya dulu ya. Di sini kita akan mengerjakan lab Managing Application Project in a multi multi-tenant cloud. Oke. Sebelumnya ini masih banyak juga ya pekerjaan-pekerjaan yang akan latihan-latihan yang akan dikerjakan juga di lab ini dan merangkum apa sih yang udah dikerjakan pada chapter 2 ini atau lab 2 ini. Oke, langsung saja kita pertama kita aktifkan dulu ya. Sini, sabar. Oke, kita udah aktifkan. Di sini kita bagi menjadi dua saja. Nah, di sini kita udah mengaktifkan virtualnya. Lalu kita akan mengerjakan soal. Nah, yang pertama kita akan menghidupkan lab project review start. Kita akan mengaktifkan project yang akan kita buat. Kita salin aja di sini karena agar tidak memakan waktu juga. Terkadang bisa restart-restart ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyelesaikan lab ini dengan benar di laporan saya. Oke, tunggu. Emang lagi delay dia. Harus sabar kita. Sukses, sukses. Oke. Jadi di sini kita ya menyiapkan resource atau paket yang dibutuhkan gitu untuk lab ini. Lalu kita kan eh, masuk ke apa nih? Credential file. Kita akan login ke environment operator ya kan. Ya, kita masuk sebagai OpenStack di sini sebagai operator satu pada environment. Oke, kita salin aja. Setelah kita salin, kita langsung tempel aja di sini. Paste. Oke, di sini kita enter. Oke, sudah masuk sebagai operator satu. Lalu selanjutnya kita akan membuat project induk manu apa manufacturing ya. Ya, jadi perintahnya ini OpenStack project create ini. Kita salin. Nah, nanti kita akan membuat project utama ya, namanya tuh manufacturing ya, manufacturing di domain MyCorp gitu. Oke, kita akan salin aja. Jangan lupa tanda panah ini dihapus, nanti kalau dia nggak dihapus error. Oke, kalau dia berhasil dia akan muncul kotak-kotak tabel seperti di samping ini, contohnya field dan value. Di dalamnya ada description domain dan lain-lain ya. Kita biar tidak memakan waktu. Selanjutnya kita hampir sama membuat ini juga induk membuat anak. Yang pertama kan kita membuat induk lah istilahnya. Lalu kita membuat anaknya anak dari project manufacturing ini lah ya. Jangan lupa dihapus ini tanda panahnya. Karena akan error. Oke, setelah itu kita enter. Pasti akan muncul table seperti ini. Seharusnya. Oke, sudah muncul ya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita akan salin lagi. Takutnya error kalau kelamaan. Kalau udah error, udah lama. Oke, setelah itu kita akan create anaknya lagi.
Jadi ini sama aja ya membuat project West sebagai anak dari project manufacturing itu tadi. Jadi nanti strukturnya tuh ada microb, terus isinya tuh ada manufacturing, terus di dalam manufacturing tuh ada S sama West gitulah istilah dasarnya lah. Oke, lalu kita enter. Oke, jika sudah kita langsung masuk ke OpenStack ya. Kita akan membuat user ya di sini ya. Oke, intinya kita salin dulu. Jangan lupa kalian hapus juga. Ini sepertinya tuh eh, dia tidak muncul tabel. Aduh, duh, salah lagi. Coba kita ulang aja. Oke, sudah sini kita send. Oke, sambil saya jelaskan, ini maksudnya tuh kita akan membuat user baru ya bernama user password. Passwordnya nanti Red Hat dengan primary projectnya itu manufacturing. Oke, sesuai soal ya. Soal yang ada di lab. Lalu kita enter. Nanti dia tidak bakal muncul apa-apa sih seperti ini. Oke, muncul ternyata. Oke, udah muncul ya. Oh ya, muncul nih. Oke, setelah itu kita hide ya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga di sini kita akan memberi role member ke user. Iya, kita akan memberi role member ke user pada project manufacturing kita. Kita jalankan seperti biasa. Kita salin aja. Jangan lupa dihapus. Kalau nggak dihapus dia error. Kita send. Oke, sambil saya jelaskan juga sedikit. Jadi eh, yang kita lakukan pada bagian tiga ini, kita memberi hak kepada user sebagai member di project manufacturing gitu. Oke, kita enter. Ini sih nggak keluar apa-apa sih biasanya. Nah ya, ini yang saya maksud tadi. Lalu kita akan melanjutkan 3.2 yaitu kita akan memberi role admin kepada user di project manufacturing ini ya. Artinya nanti eh, si user ini juga eh, diberi admin biar dia bisa ngedit. Oke, kita send. Waduh, nyetrum guys laptopnya. Harus ganti laptop ini. Oke, lalu setelah itu oke sudah berhasil di sini. Kita akan menjalankan eh, cara apa ya hasil hasil yang apa hasil user sama admin tadi yang kita buat hasilnya gimana sih? Outputnya output. Aduh, aduh, nge-lag ini. Udah nggak bisa desain. Ini yang saya males ini. Bar kita apa sih labnya? Lab masih 3 jam ya padahal. Tambah lab aja. Open console.
Waduh, nomor ini lagi. Oke, coba kita restart. Mau diketikkan ya. Ini penyakit dari Red Hat tuh ya kayak gini. Kami harus sabar gitu. Ya, mau gimana? Kentang apa laptopnya? Kita ganti laptop kalau dapat dari ini. Oke, coba kita login ulang ya. Student. Kalau kalian ada yang ngalamin seperti ini, boleh komen-komen ya guys ya. Nah, ini baru bisa lagi. Astaga, naga kurang. Project kan malah. Lab Project Review Star. Biasanya file yang kedua. Nah, file ini ya karena kita udah membuat eh, project sebelumnya gitu, yang tabel-tabel ini. Kita kan udah melakukan tadi. Jadi file. Kalau di double ya nggak bisa, kita harus hapus dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke source ini dulu. Kita akan ulang ya, karena nggak bisa diklik. Nah, ini nggak bisa diklik lagi nih. Nggak bisa diklik keyboardnya ini kenapa? Ini astaga naga dragon. Kok nggak bisa diklik? Astaga naga dragon, astaga naga dragon, astaga naga dragon. Nah, ini aja bisa. Bisa tadi nggak bisa. Astaga naga dragon, astaga naga dragon. Aduh, malah double P-nya. Semoga bisa ya. Ini udah nggak bisa diketik lagi. Ini masih bisa, cuman waktunya belum habis di sini. Harusnya kalau waktunya udah habis baru dia nggak bisa diketik. Oke, masih aman. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Kita mau lanjutin yang lain nih. Astaga, bisa. Oke, sekarang kita udah masuk ya tadi sebagai admin sama user ya. Lalu, kalau selanjutnya kita akan masuk ke bagian 4 RC. Oke, udah. Source user. Oh, ini dulu. Kita ketikkan ini. Udah belum? Udah ya? Udah nggak sih? Operator satu. Oh, belum. Nah, udah. Lalu kita akan masuk nih ke sini. Ke OpenStack Kuota Chain. Dan lupa dihapus tanda panahnya ya. Kalau berhasil, dia akan menampilkan tabel sepertinya ada value, lalu ada course, instance, RAM, bla 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 bla. Ini mana nantinya kita kan pada akhir eh, tugas ini kita kan disuruh membuat user baru gitu dengan mengganti belakangnya aja. Lalu kita tambahkan.
Titik tiga ini OpenStack. Course instance apa tuh? Mince ya. Oke, di sini jadinya tuh maksudnya kita akan melihat batas resource projects untuk apa? Untuk course, terus RAM-nya untuk apa? Instance kah? Lalu kita akan lanjutkan lagi. Lalu kita send. Oke, masih ayo dong, jangan ngamuk dong. Oke, lalu kita enter ya. Terus ada tampilan. Oke, sudah. Tidak ada tampilan ya di sini. Lalu kita akan masuk ke langkah 4.4. Ini artinya 4.4. Jalankan 4.000. Tadi udah 4.000 ya? Oh belum. Oh udah 4.000 sudah. Oke. 4.000 itu artinya kita membatasi project menjadi ya RAM yang 4.000 megabyte, lalu course-nya jadi 10, lalu cek lagi, kita akan cek lagi di sini kita masuk ke OpenStack yang 4.5. Eh, enggak. Kita masuk ke 4.4. Kita cek apakah benar ya. Harusnya keluar dia tabel. Oke, sudah keluar ya, berhasil ya. Lalu kita akan masuk ke 4.5. 4.5 ini OpenStack Waterset. OpenStack Waterset ini artinya kita melihat kuota proyeksi anak UIS ini ya. Oh. Ayo, siapa yang puasa, yang nggak puasa, oke, semangat. Lalu, eh, nggak mau kekirim, pasta dong. Apa dia nggak mau diklik lagi? Iya, nggak bisa diketik lagi keyboardnya. Aduh, ini emang penyakit apa gimana sih? Saya kalau nggak mau diketik kayak gini terus dari lab pertama itu juga pasti kayak gini. Apa nih? Omen star. Oh, salah tulis. Kadang-kadang juga udah di copy juga dia masih salah ya. Jadi harus kalian lihat lagi, lihat ulang perintahnya apa. Setelah ini kita akan masukkan lagi langsung aja ke sini ya, user monitoring ini. Operator satu. Oke, kita belum masuk operator satu. Kita harus masuk operator satu dulu. Mana sih operator satu? Ini nih, harus cepat aja. Ya, udah masuk operator satu. Kita langsung masuk ke user. Oke, ada jadi user. Tadi kita sampai mana? 4.5 ya, OpenStack ini ya. Ini gunanya OpenStack ini OpenStack 16 core 16 instance 10 WES. Oke, jadi kita membatasi project WES menjadi instannya 10 lalu core-nya 16. Nah, lalu kita akan cek lagi ya. Semoga aja masih bisa di
Oke, bisa ya. Ayo dong, sebentar lagi nih. Oke, oke sudah ya. Ini silang aja. Oke, sudah. Kita harus sabar emang, guys. Lalu kita di sini akan Oke, di sini sudah sebentar lagi sudah mau selesai. Kita akan membuat user yang dimana nanti user ini kita akan login pada bagian keenam. Oke, di sini kita bagian kelima ini eh, kita harus mengakses ya https ini titik com titik log ini ya titik com ini. Kita harus mengakses. Bang, cara ngaksesnya gimana? Gampang kalian pencet aktivitas ini aja. Oke, sabar agak delay ya. Delay banget nih. Kita ke Firefox, ke web sama aja nih. Oke, lalu kita kontrol new aja. Oh, ini udah ada nih dashboard. Aduh, nggak bisa diketik lagi. Bisa. Kita ketik aja ya. HTTP titik dua garing-garing dashboard. Biasanya bisa disalin dashboards titik overflow titik example example titik com. Lalu kita enter. Woi, kenapa ini nggak mau? Oh, salah. Ini titik dua ya. Titik dua titik com ya. HTTP HTTP titik dua garing-garing HTTP. Nah, error. Oke, sabar ya. Oke. Nah, ini ya harusnya tampilan awal seperti ini ya di tempat-tempat kalian ya. Lalu kita akan membuat user, create user, username, file, password, in the password fields, and languages. Oke, kita akan membuat domainnya ini kita kasih microbe ya. Domainnya kita kasih microbe udah, username-nya user aja. Lalu passwordnya kita kasih gampang, red hat. Oke, lalu kita connect. Oke, di sini sudah masuk ya. Lalu kita disuruh ke... Oke, kita akan masuk, disuruh untuk membuat user baru ya. Nah, kita kan sudah bisa mengelola OpenStack ya lewat tampilan web. Ini disuruh buat user 2 atau 3 4 5 6 bebas. Kita pertama masuk ke identity. Mana identity bagian atas? Nah, ini identity. Oke. Di sini, nah ini a- induk dan anak-anak yang telah kita buat tadi ya. Tampilannya bisa di sini. Lalu kita masuk ke mana sih user. Nah, ini ya. User ini setelah kalian masuk sini, kita akan pencet create user ini. Oke, di sini username-nya kita buat user 22. Di sini nggak ada ketentuan kan? Create user, oh, nggak ada ketentuan. 22 aja ya. Lalu slotnya kita buat eh, red hat. Oke, lalu red hat juga kita samain. Role-nya di sini kita kasih tadi kita disuruh buat admin ya. Admin ininya West. Ininya West.
role admin. Coba kita lihat PowerPoint password admin project role is admin and lead. Oke, oke, sudah seperti ini. Oh, sudah kita buat ya. Lalu artinya kita udah buat user baru langsung kita jadiin admin ya di project base ini. Lalu kita disuruh langkah yang keenam ini kita disuruh logout. Lalu kita login ulang, kita masukkan root user baru yang telah kita buat. Lalu kita akan mengganti instannya menjadi 5. Oke. Mm. Kita logout ya ada di pojok sini ya. Aduh, salah. Ini maksudnya. Eh, sabar. Kita besarkan dulu. Mana sih? Oh, ini nih. Nah, user ini. Kita logout dulu. Oke, sudah Microbe ini biarin aja. Username-nya kita kasih user 22. Passwordnya red hat. Terserah mau di-save apa enggak. Oke, kalau sudah login ke tampilan seperti ini, kita sudah masuk di user 22-nya ya. Lalu kita akan mengubah kuota ya. Mengubah kuota project pas di dashboard. Berarti kita masuk ke identity lagi. Identity ini. Oke, sudah masuk di sini ke project ya. Lalu kita akan mengubah eh, where's you left apa nih? Waduh, kita silang aja, abaikan, cuek. Kita disuruh mengganti role-nya. Role apa ini pokoknya project manage member ini kita ganti menjadi sabar. Ini nggak kelihatan. Kita menjadi modify quotas, ya kan? Sesuai. Oke, lalu kita ubah menjadi komputernya, komputer ini menjadi 5 di instan ini. Oke, kalau klik save sesuai tutorial, kita taruh lagi ke ujung, save. Oke, di sini sudah ke save ya. Kalau sudah tersave segini, lalu kita balik lagi, kita lihat hasil. Aduh, sabar dulu loh. Hasil dari lab yang sudah kita buat tadi. Apa aja yang berhasil? Kita aktivitas. Oke, agak delay, sabar ya. Oh, oke. Kita lihat hasilnya. Apa kita perlu keluar dulu ya? Nggak usah. Coba kita nggak usah keluar. Lab project review grade. Kita lihat pas. Oke, berhasil lah di sini ya. Pas-pas ini berarti ya kita sudah mengerjakan dengan benar sesuai apa yang diperintahkan oleh soal. Lalu setelah itu kita akan finish ya biar terhapus semua pekerjaan yang telah kita buat tadi induk tabel dari manufacturing ya sama face-nya itu tadi akan terhapus. Lalu user ini bebas kalian mau buat nama kalian juga bisa. Yang penting yang udah. Nah, di sini kita disuruh buat user user 2 bukan user 22. Oke, coba kita buat user 2 deh. Ternyata kita disuruh buat user 22. User 2. Soalnya kita masuk ke tampilan awal ya, kita akan buat user 2 ternyata. Disuruh buat user 2. Kalian 22. Kita ke identity.
ke user ya. Ah, user 22 salah. Ini kita hapus saja. Delete. User 2 ternyata kita suruh buat create user. Sebenarnya sama aja, cuman di soal disuruh buat user 2. Passwordnya Red Hat. Kita harus ngikutin sesuai soal aja ya. Projectnya West, member admin. Lalu kita create user. Oke, sudah terbuat ya user 2. Oke, kita langsung login ulang aja ya. Jangan membenarkan semua biar 100 nilainya. User 2, passwordnya Red Hat. Lalu kita connect. Oke, di sini sudah terbuat ya user 2-nya. Udah masuk juga ke akunnya. Lalu kita langsung ke identify-nya. Ke bagian apa tadi ya? Bagian West ya? Iya, bagian West ini. Kita baca soal bagian West. Oke, ini project. Oh iya, ke bagian ini, West ini kita jadi modified quotes ke komputer, instannya 5. Oke, udah. Lalu kita save. Apakah berhasil? Oke, sudah ya. Lalu, habis itu finish. Ya kan, kita balik lagi berarti ke terminal. Seharusnya berhasil. Apa nih? File-file. Masih file dia. Lalu diganti. Oh, kita lihat ini masih yang tadi. Kita lihat. Kayaknya overall lab grade ini apa maksudnya? Saya di waktu nyoba tadi sih berhasil semuanya. Cuman apa gara-gara ini ya? Oh, berhasil ternyata. Ini berhasil semua nih. Berhasil semua ya. User yang dua tadi sudah kita jadi ganti menjadi user 2. Oke. Mungkin eh, cukup sekian ya video dari saya. Mohon maaf jika lo masih banyak kekurangan dalam mengerjakan atau membuat video ini. Saya ucapkan terima kasih.